Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Pada akhirnya, masalah yang terjadi di Amerika Latin akhirnya berakhir. Sejak Barrock ditaklukkan, seluruh pasukan anggota kultus iblis pun bisa ditangani dengan sangat mudah. Dan sisa-sisa permasalahan kini diserahkan kepada player Amerika di bawah kepemimpinan Grace yang juga merupakan anggota Guardian. Pada akhirnya Kang Woo pun kembali ke Korea, tapi di dalam perjalanan suasana nampak sangat hening. Ya, segalanya kini sedikit berubah, apalagi Barrock juga ikut bersama Kang Woo. Walaupun kepercayaan mereka kepada Kang Woo sudah sedikit berkurang, tapi setidaknya permasalahan bisa diselesaikan sepenuhnya. Dan menurut Kang Woo, hanya butuh waktu saja bagi mereka untuk bisa menerima Kang Woo seperti dahulu kala. Setidaknya ia bisa mendapatkan Barrock yang merupakan kekuatan terbaik yang bisa digunakan oleh Kang Woo saat ini. Memang Kang Woo memiliki makhluk panggilan kuat lainnya seperti Balzac, tapi permasalahannya setiap anggota Guardian telah mengetahui bahwa Balzac adalah seseorang yang membunuh Reynald. Jadi jika sampai identitas aslinya diketahui, kemungkinan ia akan dicurigai kembali sebagai seseorang yang membunuh Reynald. Itu adalah permasalahan yang ingin Kang Woo hindari. Dan karena saat ini ia memiliki Balzac, setidaknya akan mudah baginya untuk berurusan dengan iblis kuat termasuk Arduk. Ya, memang banyak yang mengatakan jika Barrock sekuat Arduk, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Ia memang bisa bertarung melawannya, tapi jika Kang Woo ditambahkan, maka mengalahkan Arduk saat ini adalah perkara yang tidak terlalu sulit. Dan ada satu hal lainnya kenapa Kang Woo masih dipercayai dan bahkan dianggap sebagai prajurit cahaya. Itu semua karena adanya kultus iblis dan juga Satan. Jadi Kang Woo harus benar-benar menjaga rahasianya agar identitasnya yang menyamar sebagai Satan tidak ditemukan. Dan pada akhirnya Kang Woo pun kembali ke apartemen. Tentu saja ia tidak bisa membawa Barrock masuk karena setidaknya tubuh Barrock sebesar 5 meter. Oleh sebab itulah Kang Woo memodifikasi gedung yang berada di sekitar apartemennya agar Barrock bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Dan terjadilah perbincangan antara Kang Woo dan Barrock. Barrock berkata, "Raja, aku tidak menyangka jika Anda berniat untuk menipu manusia dan menguasai mereka." Kang Woo pun menanggapinya, "Diamlah, aku tidak memikirkan hal seperti itu. Yang kuinginkan saat ini hanyalah kedamaian." Tentunya Barrock masih bingung kenapa Kang Woo ingin mendukung orang lemah seperti manusia. Bukankah lebih baik menguasai dunia secara keseluruhan? Tapi nampaknya Kang Woo sama sekali tidak setuju dengan argumen Barrock. Satu-satunya hal yang ia inginkan saat kembali ke bumi adalah hidup dengan tenang. Tapi siapa sangka permasalahan terus bermunculan seperti kultus iblis dan juga Lucifer. Tentunya Kang Woo juga yakin bahwa Barrock atau para iblis tidak mengenal kata hidup dengan damai. Oleh sebab itulah mereka sering berperang di dalam neraka. Dan jika para iblis tahu arti kata kedamaian, mungkin jumlah mereka sudah tak terhitung lagi ya. Sama seperti manusia, para iblis juga bereproduksi. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan manusia. Dan salah satu untuk menjaga jumlah mereka adalah saling berperang. Lalu Kang Woo pun memastikan, "Kau tidak akan menentangku, bukan?"
Dan untungnya Barok selalu setia dengan apa yang dilakukan oleh rajanya. Nah, karena pergerakan kultus iblis yang bahkan bisa memanggil para iblis di lingkaran negara ke-9, Kang Wu pun mulai bertanya sebenarnya apa yang tengah terjadi di sana tepat setelah kepergiannya. Barok pun mulai menjelaskan segalanya berubah setelah Kang Wu pergi. Pertama, monster iblis kuno mulai bergerak. Itu adalah suatu hal yang tak terduga sama apa yang pernah dikatakan oleh Dom Guard kepada Kang Wu. Tentunya itu adalah hal yang tidak biasa. Monster iblis kuno biasanya tidak ingin memperluas wilayahnya, tapi dari apa yang ia dengar dari Barok, beberapa monster iblis kuno mulai bergerak, termasuk Bahemoth. Ia adalah ayah dari Leviathan yang merupakan salah satu Arkduk. Tidak banyak yang Kang Wu ketahui dari Bahemoth karena memang ia jarang menunjukkan dirinya. Satu-satunya info yang ia tahu hanyalah Bahemoth adalah ayah dari Leviathan. Lalu Barok juga menyampaikan bahwa tingkah Amon agak aneh tepat setelah Kang Wu pergi ke bumi. Ya, Amon adalah ahli sihir yang sebelumnya merupakan pengikut Satan, tapi tiba-tiba ia berniat untuk mendukung Kang Wu. Walaupun ia tidak terlalu kuat, tapi karena pengetahuan dan kemampuan sihirnya, Kang Wu pun menerima Amon. Ia juga yang membuka portal agar Kang Wu bisa kembali ke bumi. Memang Amon itu aneh, tapi dari apa yang dikatakan oleh Barok, Amon sama sekali tidak keluar ruangannya dan bahkan Barok tidak pernah melihat wajahnya tepat setelah Kang Wu kembali ke bumi. Itu adalah sesuatu yang mencurigakan. Apalagi saat itu juga para monster iblis mulai bergerak. Tentunya ada asumsi bahwa itu bukan kebetulan semata. Apa yang terjadi di neraka benar-benar membuat Kang Wu khawatir. Tentunya ia ingin membantu dan menangani apa yang terjadi di sana. Tapi Kang Wu tidak ingin kembali ke neraka. Ini adalah situasi yang sangat pelik. Di sisi lain ia khawatir dengan orang-orangnya yang berada di neraka lingkaran ke-9. Di sisi lainnya ia tidak ingin kembali ke neraka. Di tengah-tengah kepusingan tersebut, Barok pun bertanya, "Tapi Raja, di mana Lilith? Aku tidak melihatnya." Tentunya itu adalah pertanyaan yang mengejutkan. Apa? Lilith? Bukankah ia telah kembali ke neraka? Barok pun menjelaskan, "Tidak, ia telah pergi ke bumi tepat sebelum aku pergi." Tentunya itu adalah informasi yang sangat mengejutkan karena dari apa yang telah terjadi, Kang Wu berhasil membatalkan pemanggilan Lilith. Tapi siapa sangka ternyata Lilith belum kembali ke neraka. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.